Oke sobat calon guru semuanya, kabar gembira bagi teman-teman lulusan PPG Prajabatan saatnya sudah bisa mendaftar P3K 2024. Artinya di sini teman-teman lulusan PPG Prajabatan ketika masuk di akun SSC-ASN di bagian tab kedua memilih jenis seleksi, maka sudah bisa untuk melakukan pemilihan formasi. Jadi di sini berdasarkan dari data dapur kita kategori pelamar PPG, kemudian instansi pemerintah mana, kemudian jenis sertifikasinya apa, dan juga pendidikannya, pendidikan profesi guru, kemudian jabatan yang kita pilih misalkan saja guru ahli pertama, guru apa gitu ya. Maka di sini kita sudah bisa melakukan pemilihan formasi. Dan ini kita akan berbagi update informasi dan juga cara memilih formasi P3K Guru 2024 untuk lulusan PPG Prajabatan. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan langkah selanjutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, sebelumnya di sini kita bahas dulu yaitu kriteria pelamar P3K 2024 yang bisa melakukan pendaftaran. Itu adalah termasuk juga di bagian keempat ya, yaitu lulusan PPG. Jadi untuk lulusan PPG ini adalah bisa mendaftar P3K Guru 2024. Namun di sini diketahui bahwasanya untuk lulusan PPG yang bisa mendaftar PPG 2024, lulusan PPG yang bisa mendaftar P3K Guru 2024 itu hanya lulusan pendidikan profesi guru di angkatan 22 ke atas ya. Nah ini. Jadi di sini adalah lulusan transformasi pendidikan profesi guru mulai angkatan 2022. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tidak lulusan PPG yang termasuk dalam kategori ini, sepertinya belum bisa untuk melanjutkan pendaftaran. Dan untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan yang masuk kriteria yang bisa melakukan pendaftaran, di sini sudah bisa nih untuk login ke akun SSC ASN. Nah, untuk teman-teman lulusan PPG Prajabatan ketika ingin melakukan pemilihan formasi, maka melakukan pemilihan formasinya itu bukan di SSC-ASN. Silakan kalian login ke mapping.appgtk.id dengan memasukkan username yaitu nick dan juga passwordnya itu tanggal lahir, kemudian silakan login. Ketika kalian sudah login, maka silakan lakukan pemilihan formasi. Untuk peminatannya itu di mana? Dan di sini saya nggak bisa untuk memvisualisasikannya. Yang jelas silahkan kalian lakukan sendiri, yaitu login ke aplikasi mapping masing-masing, memasukkan username dan juga passwordnya. Maka setelah kalian memilih, otomatis itu akan terbaca di akun SSC ASN. Oke gitu ya, jelas untuk teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan. Nah sedangkan bagi teman-teman yang tidak memiliki aplikasi mapping ini gimana? Ya sepertinya kita belum bisa untuk melanjutkan pendaftaran. Nah berikutnya setelah kalian melakukan pemilihan formasi di aplikasi mapping di dalam ini, maka berikutnya di sini teman-teman sudah bisa untuk mengecek hasilnya pemilihan formasinya yaitu di sscsnbkn.go.id. Kemudian kalian login ya, masuk ke akun masing-masing. Dan berikutnya di sini di halaman login silakan masukkan nick dan juga passwordnya. Kemudian kita masukkan kode captcha yang muncul. Oke, di sini kode captcha yang muncul sesuai yang ada di layar monitor masing-masing. Nah, setelah kita masukkan kode captcha, teman-teman bisa klik masuk ya. Nah, teman-teman di sini bisa klik masuk, maka teman-teman langsung akan diarahkan ke tampilan yang seperti ini. Dan berikutnya dari aplikasi mapping yang sudah kita pilih tadi, maka teman-teman terbaca di sini nih. Yaitu di bagian memilih jenis seleksi, otomatis kita akan masuk di sini. Yaitu inilah nomor induk kependudukan kita, kemudian kita mendaftar sebagai P3K Guru, kemudian data dapodik ini adalah kita kategorinya itu yaitu pelamar PPG ya. Jadi pelamar PPG kategorinya. Kemudian instansinya adalah pemerintah mana. Ini sesuai dengan yang teman-teman pilih di aplikasi mapping tadi teman-teman. Nah ini instansinya ini adalah berdasarkan dari aplikasi mapping yang sudah kalian kunci. Kemudian untuk jenis sertifikasi ini include dari kepemilikan sertik yang teman-teman miliki, ini langsung masuk di sini ya. Kemudian untuk pendidikan kita ini adalah yang kita gunakan pendidikan profesi guru. Jadi di sini adalah pendidikan profesi guru yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini untuk jabatannya itu adalah di sini guru ahli pertama karena kita melamarnya sebagai guru ya. Dan kemudian untuk jabatan di sini kita jabatannya terbaca guru apa, ini disesuaikan dengan jenis sertifikasi kita itu apa. Nah, ini. Nah, setelah teman-teman sampai di tahap ini, maka berikutnya kita bisa lanjutkan yaitu di bagian mendaftar formasi ya. Kita bisa scroll ke bawah, klik tombol selanjutnya ataupun juga kita pilih di sini yaitu formasi.
Dan berikutnya di sini kita masuk di sini, kita klik saja di selanjutnya. Nah, berikutnya ketika klik selanjutnya, kita diarahkan menuju ke mendaftar formasi. Nah, ini adalah mendaftar formasi. Di bagian ini, di formasi ini langsung terbaca, yaitu kita itu instansinya mana. Nah, saya mana, kemudian ada pendaftaran dimulai tanggal 17 November dan berakhirnya nanti tanggal 31 Desember 2024 ya. Nah, teman-teman nanti harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera ini. Nah, kemudian untuk pendidikan kita di sini adalah sudah langsung include ya, yaitu pendidikan profesi guru. Kemudian untuk sertifikasi kita itu apa? Kemudian jabatan ini adalah guru ahli pertama, yaitu guru apa? Ini disesuaikan dengan yang teman-teman tadi terbaca itu apa gitu ya. Kemudian lokasi formasi di mana, yaitu di pemerintah provinsi mana. Di sini kita sudah nggak bisa ya untuk mengubahnya, karena apa? Karena di sini terkunci dari aplikasi mappingnya. Dan ini kemudian teman-teman setelah itu tinggal pilih untuk lokasi ujian. Nah, di sini kita bisa pilih di dalam negeri. Kemudian teman-teman pilih untuk lokasi tesnya ini di mana. Nah, untuk lokasi tes di sini sementara masih ada ini ya, yaitu per provinsi, yaitu lokasi BKN Provinsi Aceh, lokasi BKN Bali, Banten dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan yang mungkin bisa terjangkau ya, yang bisa terjangkau ini kita isikan di sini. Nah, ini untuk lokasi tesnya, misalkan teman-teman itu pilih di mana. Nah, ini disesuaikan. Kalau misalkan kita pilih di Madiun itu nggak ada ya, yaitu kalau kita domisilinya di Jawa Timur, kita pilih Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Nanti akan diplottingkan untuk lokasi terdekat sesuai dengan pilihan di provinsi kita. Nah, setelah itu di sini kita tinggal melanjutkan nih, yaitu untuk mengisi data-data lanjutan terkait tentang ijazah ya. Dan berikutnya setelah teman-teman nanti lulusan PPG Prajabatan yang di sini masuk di poin kelima yang bisa melanjutkan pendaftaran, yaitu lulusan PPG angkatan 2022 dan seterusnya ya. Maka berikutnya di sini kita ikut seleksi ya. Setelah kalian mengisi seluruh data di akun SSCSN dan juga mengupload berkas. Upload berkas itu persyaratannya disesuaikan dengan persyaratan instansi masing-masing. Kalian melamar di provinsi mana, di kabupaten mana, itu disesuaikan. Kita mengacunya itu dari instansi tersebut ya, baik itu format-format suratnya maupun juga ketentuan-ketentuan dari syarat pendaftarannya. Nah, itu setelah itu teman-teman nanti ikut seleksi administrasi. Kemudian nanti ketika lulus seleksi administrasi, teman-teman harus ikut, yaitu seleksi kompetensi. Namun di seleksi kompetensi di sini nanti untuk ini kan ada 4 kompetensi ya, yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Nah, di bagian teknis teman-teman lulusan PPG Prajabatan ini nanti langsung mendapatkan 100% ya, yaitu 100% untuk kompetensi teknis ya. Artinya dijamin lulus teman-teman. Makanya di sini teman-teman kemarin diberikan aplikasi mapping itu supaya tidak dumpio ya dengan teman-teman lainnya sama lulusan PPG Prajab dan memungkinkan untuk peluang besar lulus ya. Kemudian untuk nanti kelulusan itu berdasarkan dari urutan penentuannya adalah mulai dari pelamar prioritas, kemudian guru XTHK 2, guru non-ASN, data VKN, dan juga guru non-ASN sekolah negeri. Nah, yang terakhir ini adalah lulusan PPG. Nah, sehingga teman-teman lulusan PPG karena kita itu masuk dalam urutan yang terakhir, maka sangat betul sekali kalau misalkan kalian tuh mencari peluang terbesar ya melalui aplikasi mapping. Nanti silahkan dicek saja di aplikasi masing-masing. Nah, kira-kira demikian. Salam sukses untuk kita semuanya. Semoga teman-teman lulusan PPG Prajabatan ini bisa lulus semua ya P3K di tahun 2024 ini.